udah emosinya udah di atas tuh dan langsung mencekik korban pertamanya yaitu si Diska hingga meninggal dunia. Halo, aku Murti, kembali lagi di T-Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Nafsu berujung maut. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang cukup pernah menggemparkan kota Bogor waktu itu, yaitu kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh pria bernama Rian yang telah melakukan pembunuhan berantai, membunuh 2 orang wanita dalam waktu 2 minggu. Ngeri bukan? Seperti biasa kalian tuh wajib subscribe terlebih dahulu ya geng, supaya aku tuh bisa lebih semangat dalam membuat video misteri, kasus, dan horor untuk kalian tercinta. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika aku upload video baru dan kalian menjadi penonton pertama tentunya. Lanjut ke kisahnya. Muhammad Rian berumur 21 tahun dan dia tuh bekerja sebagai pedagang online. Memiliki perawakan yang cukup kurus, tetapi si Rian ini walaupun tubuhnya kurus ya, dia itu memiliki sifat psikopatik dan nafsuan, gengs. Dan si Rian ini perekonomiannya itu tidak terlalu bagus. Langsung aja nih ke kronologinya. Pada saat itu si Rian ini nafsu birahinya tuh tinggi dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari wanita sewaan di Facebook. Dan setelah dia mencari di Facebook hanya membutuhkan beberapa jam saja, si Rian berhasil menemukan satu wanita untuk dikencaninya, yaitu wanita bernama Diska Putri berumur 17 tahun. Si Rian ini ya menjanjikan sebuah uang kepada korbannya. Dan akhirnya si Rian dan korban pertamanya ini deal untuk bertemu di sebuah hotel di kawasan Puncak Bogor pada waktu itu. Dan si Rian pun akhirnya bertemu dengan Diska di hotel dan langsung menuju kamar yang telah dipesan. Setelah tidak lama kemudian Rian pun akhirnya berhubungan badan ya bersama dengan wanita ini. Setelah berhubungan badan, si Rian pun akhirnya ditagih ya mengenai uang yang telah dijanjikan. Tapi ya setelah ditagih ya sama wanita ini geng, si Rian ini malah marah, malah emosi, gila. Karena gak punya uang, orang gak punya uang tapi malah aneh-aneh gitu. Otomatis dong si wanita ini emosi kan, marah-marah sama si Rian karena dia nggak mampu bayar dan si wanita ini merasa ditipu dan dia telah berhubungan badan sama si Rian. Parah nggak tuh, si Rian tuh mau enaknya aja gitu. Karena si Rian ini dicaci maki terus sama si cewek ya, maka si Rian ini udah emosinya udah di atas tuh dan langsung mencekik korban pertamanya yaitu si Diska hingga meninggal dunia. Si Rian ini merasa bahwa korbannya itu sudah meninggal ya geng, dan anehnya dia tuh gak langsung cabut gitu dan gak langsung lari. Dia malah mengambil barang-barang berharga dari si korban. Emang biadab banget tuh ya, si Rian tuh udah nipu ya kan, ngambil barang, ngebunuh orang juga. Anjir, ngeri sih. Nah si Rian ini bingung ya, mayatnya ini mau dibuang kemana. Dan akhirnya si Rian tuh meminjam tas ransel dari temannya. Wanita ini yang telah meninggal dunia itu dipaksa dimasukkan ke sebuah plastik. Anjir, ini orang coy, bukan makanan anjir. Ngeri banget asli. Mengikat kaki korban dan menekuk tubuh korban hingga masuk ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam sebuah ransel. Dan akhirnya jasadnya dibuang di dekat toko material di sebuah jalan raya Cilebut, Tanah Serial, Kota Bogor. Setelah 2 minggu ya, biasanya kalau film-film telah melakukan pembunuhan tuh kabur ya geng, supaya menutupi kejahatannya gitu. Tetapi si Rian ini setelah 2 minggu dia nafsuan lagi, nafsu birahi lagi dan ingin mengulangi kejadian yang pertama. Ketagihan bos, anjir. Akhirnya si Rian ini mencari korban kedua di Facebook juga. Setelah mencari-cari ya, si Rian ini telah menemukan target berikutnya. Cewek tersebut bernama Elisa Lisnawati. Kronologinya tuh hampir sama geng, yaitu yang pertama ya mencari wanita yang ingin dikencani si Rian di media sosial.
Kemudian si Rian ini melakukan perjanjian dengan si wanita tersebut dan bertemu di sebuah hotel di kawasan Puncak Bogor pada waktu itu dan melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, si Rian ini gak mau bayar dan akhirnya membunuh wanita tersebut. Ngerinya ya, si Rian ini membunuh 2 wanita dalam waktu 2 minggu saja. Asli ngeri cuk, anjir. Wanita kedua ini sama ya, setelah dibunuh dia dimasukkan ke dalam plastik, ditekuk gitu kan. Akhirnya dia dibuang. Untuk lokasinya berbeda, yaitu dibuang di lokasi dekat makam keramat Mbah Arya Megamendung. Pembunuhan ini dilakukan di hotel yang sama, tetapi beda kamar ya gengs. Ini mungkin hotelnya bakal jadi sedikit angker ya mungkin ya karena telah terjadi pembunuhan di sana. Perilaku biadab dari si Rian ini mulai terungkap ketika ada seorang warga yang menemukan jasad wanita di dalam kantong plastik. Awalnya warga tuh mengira bahwa kantong plastik itu ada sampah gitu. Karena baunya yang cukup menyengat ya, si warga ini akhirnya mengecek. Ngeri gak nih, si warga itu setelah mengecek dia malah menemukan sebuah wanita yang telah meninggal di dalam plastik tersebut. Ngeri sih. Akhirnya warga tersebut pun melapor ya kepada petugas kepolisian di sekitar daerah tersebut. Setelah beberapa saksi di sekitar lokasi diperiksa oleh kepolisian dan histori chat dari si wanita ini, ternyata si wanita ini terakhir kali chat dengan si Rian. Dan ternyata si Rian ini juga terekam ya di CCTV hotel pernah bersama dengan korban pertama. Dan ditemukan sebuah perhiasan yang telah diambil si Rian dari korban pertama. Nah lo ketahuan kan? Dan itu menjadi bukti kuat ya bahwa si Rian ini telah melakukan pembunuhan. Si Rian ini ya sebenarnya dia tuh gak pernah ketemu gengs di dunia nyata sama korbannya. Nah, akhirnya ya mengenai bukti-bukti itu si Rian akhirnya ditangkap dan diintegrasi lagi. Setelah diintegrasi, awalnya polisi ini mengira hanya satu aja nih korbannya gengs. Tetapi setelah ditekan-tekan, ternyata si Rian ini telah membunuh 2 orang dalam waktu 2 minggu. Polisinya pun kaget ya, anjir nih orang, 2 orang dalam 2 minggu. Dan modusnya sama semua gitu. Untuk ketangkep nih si Rian, kalau enggak bakal mungkin ya banyak terjadi korban ya. Mungkin puluhan atau belasan orang menjadi korban si Rian. Rian berstatement gini geng dengan kepolisian bahwa dia membenci wanita dan diduga mengalami gangguan kejiwaan. Setelah diamati dan diteliti oleh tenaga ahli kesehatan ya gengs, ternyata si Rian ini waras. Dan mungkin ya si Rian ini hanya berpura-pura supaya hukumannya itu ringan karena diduga tidak waras. Selain itu si Rian juga positif narkoba setelah dicek urinnya telah menggunakan sabu dan ekstasi. Fix si Rian ini akan mendapatkan pasal berlapis seperti pembunuhan berencana, UU Perlindungan Anak, pencurian, dan kekerasan. Si Rian ini diancam dengan minimal 15 tahun penjara hingga maksimal hukuman mati. Bagaimana nih menurut kalian, hukuman apa nih yang pantas untuk si Rian? Komen di bawah. Dan sekarang Rian ini masih menunggu sidang selanjutnya. Terima kasih ya, sekian info kali ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur juga ya mengenai cerita kali ini. Cerita yang cukup membagongkan ya, gara-gara nafsu menjadi maut. Dan pastikan kalian like, share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke grup keluarga, supaya grup keluarga itu isinya gak hoax ya kan. Dan subscribe tentunya. Pastikan kalian jangan nafsuan. Oke? See you. Bye-bye di kasus-kasus berikutnya.